Halo para peserta kuliah online Kognitif Behavior Therapy, saya psikolog Sakti di sini. Hari ini kita akan bahas tentang dasar-dasar kognitif behavior therapy ya. Kita akan bicara tentang sejarahnya, kita akan bicara tentang referensi apa sih yang digunakan untuk membuat kognitif behavior therapy. Kita di sini juga akan menjelaskan penelitiannya sampai juga akan dijelaskan tentang bagaimana itu model kognitif dan juga kita akan latihan-latihan ya. Nah, yang tampil di depan sini adalah buku dasar dari Cognitive Behavior Therapy ya. Jadi judulnya adalah Cognitive Behavior Therapy Second Edition Basic and Beyond ya. Ini karangan Judith S. Beck. Judith S. Beck itu adalah ya betul, anaknya Aaron Beck itu sendiri ya. Nah, ini adalah buku wajib. Saya bilang sih ini kitab sucinya CBT ya. Jadi sebelum baca buku CBT yang lain, buku ini perlu dibaca terlebih dahulu karena ini merupakan dasar-dasar daripada CBT, Cognitive Behavior Therapy ya. Nah, sebelum itu ya akan ada tayangan video sekilas tentang apa sih itu Cognitive Behavior Therapy akan disampaikan sebagai berikut ini. If you're living with a mental health problem, it can be hard to know which way to turn or what to do to feel better. You might go to your GP, and one of the first things they might offer is CBT, which stands for Cognitive Behavioral Therapy. It combines cognitive therapy, examining the things you think, Pikiran, and behavioral therapy, examining the things you do. perilaku. The word therapy might make you think of laying on a couch talking to a man with spectacles and a beard about your childhood while he analyzes your dreams. But CBT is actually a very practical type of talking therapy, which focuses on goals and focuses mostly on the present day and things that are affecting you in your life now. The theory behind CBT is that the way we think about situations can affect the way we feel and behave. Pikiran, It perasaan, does this by dealing with how perilaku. your thoughts affect your feelings and behaviors, and teaches you coping skills for dealing with different problems. For example, you might Contohnya, make a simple mistake, like, say, burning the dinner. This might make you think bad makanan things, kosong. and it might make you Punya feel pikiran saya tidak bisa worthless and menjalankan sesuatu inadequate, dengan benar. which could lead you to do Nah, things like perilakunya adalah pada withdrawing, saat ditegur anak, snapping wah at dia your family, marah-marah ya. or trying to avoid things which you think might go wrong. Or perhaps you've been invited out for Nah, drinks with some diundang friends, sama teman-temannya and you pergi ke start pesta, thinking negative things. punya pikiran, This aduh might saya make you nanti feel bakal anxious and scared, diketawain ya. which might Kemudian make you do perasaannya something cemas, like saying no to the invite, akhirnya bilang avoiding your enggak, friends completely, atau bahkan dia or datang using tapi drink and menyendiri. drugs to cope with the Ya. situation. Over time, whether it's years, weeks, or months, this cycle of thoughts, feelings, and behaviors may have happened so many times it's become like a habit. Mhm. You start avoiding situations more and more, or automatically blame yourself if something goes wrong. And the more you do these things, the worse it can get. A CBT therapist will help you break this cycle and figure out what sorts of negative feelings, thoughts, and behaviors might be contributing to the problems you're experiencing. They will help you deal with your negative thinking and help you change your behavior, both of which will lead to an improvement in your mood. CBT can be helpful for people with nearly every diagnosis you can think of. Baik, kita lihat ini ya, beberapa hal yang bisa ditanganin oleh CBT ya. Depresi, kemudian schizophrenia. Di sini juga ada sleep problems, kini kita kenal dengan insomnia. Kemudian gangguan makan, seperti bulimia nervosa. Kemudian gangguan cemas. Kemudian gangguan panik, oh ini serangan panik maksudnya ya. Kemudian gangguan kepribadian, penyalahgunaan zat dan alkohol, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat banyak hal yang bisa ditanganin oleh CBT ya. Dari mulai aksi satu itu dulu tuh namanya tuh sindroma klinis ya. Sekarang udah nggak ada aksi satu, aksi 2 ya. Dari mulai aksi satu seperti depresi, gangguan cemas, sampai aksis 2 yaitu gangguan kepribadian. Ternyata ini semua bisa ditanganin oleh CBT ya. Tapi nanti dulu akan ada keterangan selanjutnya. Baik, nah di slide ini kita akan mengenal sejarah kognitif behavior therapy ya. Referensinya, definisinya, keunggulannya apa sih dari kognitif behavior therapy. Nah, sejarah CBT. Ngomong-ngomong tentang CBT, CBT itu tokoh utamanya adalah Aaron Beck ya. Beliau masih hidup sampai sekarang juga ya, masih bisa memberikan pelatihan di Amerika sana ya.
Nah, Aaron Beck ini dulu tuh muridnya Sigmund Freud. Jadi boleh dikatakan dia itu belajar juga sih psychodynamic psychotherapy ke Sigmund Freud kurang lebih sampai 2 tahun kalau nggak salah ya. Nah, sampai dia akhirnya menemukan klien yang depresi. Ketika dia menangani klien yang depresi, kemudian Aaron Beck ini menemukan keanehan. Kok pada klien yang depresi ini tidak ditemukan eh, keterangan-keterangan atau penjelasan yang disampaikan oleh Sigmund Freud ya? Kok saya malah menemukan indikasi bahwa orang yang depresi itu sangat rentan sekali kena distorsi kognitif atau bahkan distorsi kognitifnya malah memperparah simptom depresinya. Nah, kemudian Aaron Beck membuat jurnal saat itu Cognitive Distortion ya. Dan disitulah cikal bakal munculnya kognitif terapi. Jadi dulu itu tahun 1960 namanya tuh masih kognitif terapi. Nah, mulai sekarang-sekarang ini nih, mulai ada pembaharuan nama namanya kognitif behavior therapy. Tapi intinya sih sama aja ya. Baik kognitif terapi, kognitif behavior terapi itu pada dasarnya itu juga ya. Nah, sekarang kita akan melihat referensi CBT. Dari mana aja sih CBT ini diciptakan? Bumbu-bumbu dasarnya apa aja? Referensinya apa aja ya? Nah, ternyata Aaron Beck ini mengambil berbagai macam referensi untuk menciptakan kognitif terapi pada saat itu ya. Dari Karen Horney juga dia ambil tentang teori interpersonal ya kalau nggak salah ya. Kemudian George Kelly juga itu kalau nggak salah tentang struktur kognitif ya. Dan juga Albert Ellis ya. Anda tahu siapa itu Albert Ellis? Iya, dia adalah pencipta REBT, Rational Emotive Behavior Therapy, yang terkenal dengan ABC ya, Activating Event, Belief System, dan Consequence ya. Dan kemudian Albert Ellis juga terkenal dengan istilah rasional dan irrational belief ya. Baik, Richard Lazarus ini teorinya tentang stres ya, tentang problem focus coping, ada emotion focus coping, mungkin Anda masih ingat ya. Kemudian Bandura. Bandura ini terkenal dengan teorinya social learning teori ya. Nah, ternyata ini merupakan tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi Aaron Beck untuk menciptakan kognitif terapi pada saat itu. Berikut ini video wawancaranya antara Aaron Beck dengan anaknya, Judith S. Beck. So who are some of the people who influenced you in the development of CBT? Well, as you know, I got my training in psychiatry and psychoanalysis, and so the influence that they had was in a negative direction because I rebelled against what they were saying. And then I was looking for other people in the field who were thinking the same way as I was. And after I published my first paper called Cognitive Distortions in Depression, I received a letter from Albert Ellis. Dapat And surat it dari turned Albert out Ellis that ya. Ellis, who's practicing in New York, had found essentially the same kind of material in his patients that I had, except that he had preceded me by several years. And so I started to read all of Ellis's theories and therapy quite avidly, and that provided a little bit of a structure for the development of my own theory later on. The other person who influenced me, although I had never met him, was a psychologist at Ohio State University by the name of George Kelly, and he wrote a 2-volume book called The Constructs of Psychopathology. And I learned a lot about his personal constructs, and then that gave me a further scaffolding for my theory. Baik, nah itulah ceritanya dari mana Aaron Beck mengembangkan kognitif terapi ya. Nah, apa sih definisi dari kognitif behavior therapy ya? Sebagian orang mungkin punya asumsi itu CBT itu adalah teknik-teknik untuk mengubah dari negative thinking ke positive thinking. Jawaban yang ngaco ya. Baik, saya akan jelaskan. CBT merupakan intervensi psikologi yang terstruktur. Apa itu maksudnya terstruktur? Ya. Jadi maksudnya terstruktur itu adalah di sesi CBT itu tuh ada urutannya di setiap sesi. Pertama, CBT itu punya 4 sesi utama ya. Ada sesi asesmennya di situ, kemudian ada sesi awal, ada sesi tengah, dan ada sesi akhir.
Nanti kita akan telusuri lebih jauh tentang 4 sesi ini ya. Di sesi assessment ini nanti kita akan melakukan berbagai macam assessment yang salah satunya khas dengan CBT ya. Kemudian nanti di sesi awal CBT, di sana kita akan melakukan 9 langkah ya. Ada mulai dari menggali perasaan akhir-akhir ini, ada kemudian menjelaskan tentang model kognitif, menjelaskan tentang gangguan klien gitu ya. Kemudian memberikan tugas rumah juga. Nah, di sesi tengah ini ada 7 langkah di sini ya. Nanti akan kita bahas secara spesifiknya. Antara lain adalah juga mengecek emosi juga, kemudian memilih situasi yang akan dibahas pada sesi ini, kemudian di sini mulai juga melakukan modifikasi pikiran dan perilaku bahkan juga keyakinan gitu ya. Dan kemudian di sesi akhir ya, di sesi akhir ini ada 3 langkah ya, di mana nanti salah satu langkahnya adalah mengajarkan klien agar ketika dia relapse, dia tahu bagaimana caranya dengan menggunakan teknik yang sudah dia pelajarin di cognitive behavior therapy ya. Nah, jadi terstruktur, tidak lepas, ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya di setiap sesi ya. Kemudian CBT juga berjangka pendek. Apa maksudnya berjangka pendek? Jadi CBT itu harapannya tidak sampai 2 tahun lah terapinya, itu kelamaan gitu ya. Jadi kalau bisa mah cepat aja singkat. Maksudnya singkat tuh berapa sesi sih? Idealnya mah 6 sampai 14 sesi ya. Meskipun demikian, ada berbagai gangguan juga yang memang ternyata bisa lama ya. Seperti gangguan penyalahgunaan zat itu bisa 6 bulan ke atas, schizophrenia itu bisa juga 6 bulan ke atas, gangguan kepribadian itu juga 6 bulan ke atas, depresi kronis juga lama, bahkan bisa relapse kembali gitu dalam CBT. Nah, ada beberapa pengecualian untuk gangguan tertentu yang bisa sampai bertahun-tahun gitu ya. Jadi kita juga perlu siap konsekuensi itu. Jadi ketika kita misalnya dapat assessment nih, wah klien gua ini gangguan kepribadian borderline. Nah, kalau sudah menemukan hal seperti itu, gangguan kepribadian borderline aja itu bisa sampai tahunan ya di intervensinya. Kemudian kita juga menemukan, waduh dia depresi kronis juga nih. Nah, depresi kronis juga sama, bisa tahunan kita terapinya ya. Jadi nggak bisa dalam hitungan sebentar. Ini hanya untuk gambaran saja. Nah, tapi pada dasarnya CBT harapannya tuh pendek aja, 6 sampai 14 sesi gitu ya. Kemudian CBT berorientasi saat ini here and now. Jadi, awalnya itu CBT berorientasi pada masalah klien yang baru-baru ini aja yang akhir-akhir ini terjadi yang membuat dia tertekan gitu ya. Entah sejam yang lalu, entah hari ini, kemarin atau minggu lalu gitu ya. Jadi awalnya tuh CBT nggak akan ngorek-ngorek masa lalu seperti misalnya ketika ada klien kemudian dia tertekan, kita tanya tuh di awal-awal CBT, dulu hubungan kamu sama ayah kamu gimana? Sama ibu kamu gimana dulu? Dengan saudara-saudara kamu seperti apa dulu? Jadi CBT nggak akan bertanya hal seperti itu, gitu ya. CBT akan bertanya, kapan kejadian terakhir kamu merasa tertekan? Bisa ceritakan nggak situasinya? Apa yang terlintas dalam pikiran kamu saat itu? Jadi memang here and now, sekarang. Yang terdekat-dekat aja dulu, gitu ya. Kemudian ditujukan untuk penyelesaian masalah. Nah, ternyata CBT juga melakukan problem solving. Tidak seperti yang mungkin sebagian orang asumsikan bahwa CBT cuma untuk merubah pikiran aja. No, CBT juga melakukan problem solving, penyelesaian masalah, bila hal itu diperlukan oleh klien tentu saja. Kemudian CBT mengubah pikiran dan perilaku yang disfungsional. Nah, ini saya perlu jelaskan ya. Apa sih maksudnya pikiran dan perilaku yang disfungsional? Yaitu pikiran dan perilaku yang membuat dia terganggu. Terganggu apanya? Entah terganggu dalam pengembangan dirinya, terganggu dalam hubungan sosialnya, terganggu dalam urusan pendidikan atau pekerjaannya, gitu ya. Nah, apakah maksudnya pikiran disfungsional itu adalah pikiran negatif? Ya, bisa enggak juga ya. Pikiran positif juga bisa disfungsional. Loh, kok begitu ceritanya? Jadi begini, uh, baik pikiran positif ataupun pikiran negatif itu belum tentu rasional. Bisa jadi dua-duanya irasional. Saya akan berikan ilustrasi ya. Misalnya Anda nih pergi camping ke suatu tempat di pegunungan. Kemudian 10 meter di depan Anda lewat tuh beruang, gitu ya. Kemudian muncullah pikiran positif. Alah, cuman beruang ini kok. Lucu beruangnya juga nih kelihatannya imut-imut terus Anda deketi beruangnya. Apa yang akan terjadi? Ya Anda akan diterkam oleh beruang, gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya di depan Anda lewat beruang gitu ya, kemudian Anda punya pikiran negatif. Pikiran negatifnya misalnya gini,
Wah, ini ada hewan bahaya nih, beruang nih. Gawat nih, nanti dia bisa nyerang saya, kemudian saya bisa terluka dan mati. Ah, cepat segera kabur. Nah, ini pikiran negatif yang rasional dan diperlukan untuk menyelamatkan diri. Jadi boleh dibilang, nggak semua pikiran negatif itu salah, nggak semua pikiran positif itu benar. Gitu ya. Contohnya lagi misalnya, sekarang ini lagi pandemi COVID-19 ya. Kemudian ada seseorang yang punya pikiran yang sangat over positif ya. Misalnya pikiran over positif tuh kayak gini. Dia lagi ada di zona merah. Kemudian dia mengatakan pada dirinya, alah positive thinking aja, nggak perlu pakai masker. Gua nggak takut sama corona ya. Akhirnya dia keluar rumah tanpa masker, ketemu orang, salaman, cipika-cipiki ya. Bisa jadi dia menyebarkan virus corona ke orang lain. Nah, ini pikiran yang over positif yang nggak rasional atau disfungsional, mengganggu orang lain. Gitu ya. Atau contohnya lagi, pikiran positif yang irasional. Misalnya Anda seorang pemimpin tim di sebuah tim gitu ya. Kemudian dengan sangat over optimisnya Anda bilang bahwa di musim pandemi corona ini kita bisa ngejual rumah dalam waktu 1 bulan itu 100.000 unit gitu ya. Nah, ini terlalu over positif ya, yang akhirnya membuat rekan tim kerja Anda menjadi demotivasi gitu ya, karena nggak make sense gitu ya. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan bahwasanya apa? Pikiran negatif itu tidak selalu salah, pikiran positif tidak selalu benar. Jadi saya perlu jelaskan bahwa pikiran negatif dan pikiran positif itu punya perannya masing-masing. Pikiran negatif bertujuan untuk menyelamatkan individu dari ancaman, pikiran positif bertujuan untuk membuat individu lebih bahagia gitu ya, mencari pleasure gitu. Nah, di antara pikiran negatif positif ini ada yang rasional, ada yang irasional. Yang berbahaya yang mana? Yang irasional. Baik pikiran negatif, pikiran positif yang irasional itu sama-sama merepotkan ya, dan itu yang perlu diatasin sama CBT. Contohnya lagi adalah pada orang bipolar dalam kondisi manik ya. Dia tuh sangat positive thinking banget. Bahkan dia sangat positive thinkingnya, dia bilang bahwa saya ini punya banyak energi, apapun bisa saya lakukan dalam seharian ini. Ngerjain skripsi, ngerjain proyek, assessment gitu ya. Dia bilang dalam 1 hari atau dalam 1 minggu ini semua akan kelar ya. Ini over positive thinking gitu ya. Bahkan kalau di zaman sekarang itu anak muda tuh suka nyebutnya dengan eh, toxic positivity ya. Nah, itu adalah positive thinking yang nggak rasional. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada nanti kita diskusikan ya. Cognitive therapy, which is sometimes known as cognitive behavior therapy, is a form of talk therapy, and it's been shown in well over 1,000 randomized controlled research studies to be effective for a whole range of problems. The idea behind cognitive therapy is that the way that people think about things influences how they feel emotionally and what they do behaviorally. And when people are in psychological distress, often their thinking is just not realistic or accurate, and certainly not helpful. So one important part about cognitive therapy is helping people identify the thinking that's leading them to feel so distressed or to Mengidentifikasi act in pikiran ways dulu that ya. aren't very helpful to them. And then learn how to evaluate their thinking to see how realistic Kemudian it is. dievaluasi atau But there are dimodifikasi. many aspects to cognitive therapy. That's just one of them. For the most part, with many different disorders, we engage in problem solving at every session and teaching patients skills to evaluate their thinking, skills to change their behavior. We try to do this in as short a period of time as we can. So some Pendek patients waktunya. might come to treatment just for 6 or 8 sessions. When cases are more complicated, patients might be in therapy for even a year or even a little bit longer. But we call it time sensitive. What we're really trying to do is to teach people skills so that they can become their own therapist. And we tell people that the way that they get better is by making small changes in how they think and in what they do every day. Baik, itu ya penjelasan sekilas kognitif behavior therapy dari Judith Esbeck. Baik, apa sih keunggulan CBT? Pada dasarnya sih saya tidak menyebutkan bahwa terapi CBT ini unggul di semua hal dalam mengatasi gangguan psikologis, enggak juga sih, tapi ini secara garis besarnya aja ya.
CBT merupakan intervensi efektif yang telah dibuktikan melalui berbagai penelitian ilmiah di seluruh dunia. Jadi awalnya itu kognitif terapi ini diteliti untuk klien yang depresi, berhasil. Kemudian dicoba lagi untuk gangguan cemas, berhasil. Untuk penyalahgunaan zat, berhasil. Untuk apalagi gangguan kepribadian, ternyata berhasil juga. Bahkan terakhir yang saya dengar itu untuk autistic spectrum disorder ya, yang untuk high fungsionalnya ya, untuk anak autis yang spektrumnya tuh sudah lebih banyak berfungsinya gitu ya. Ternyata bisa juga gitu ya. Nah, dan ini di seluruh dunia, artinya nggak cuma di satu wilayah dan sudah banyak sekali penelitiannya. Jadi kalau Anda search penelitian atau jurnal tentang CBT di internet, saya yakin akan banyak sekali referensinya ya. Nah, kognitif behavior therapy itu bisa digunakan dalam ruang lingkup apa aja sih gitu ya. Yang pertama adalah rumah sakit, yes ya. Di setting rumah sakit biasanya CBT menangani pasien-pasien yang mengalami kecemasan tentang eh, kondisi sakitnya ya, atau disebut dengan health anxiety. Jadi pasien-pasien yang misalnya dalam kondisi penyakit yang kronis, kemudian dia berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin saya sembuh dari penyakit kronis ini, saya akan terus menderita. Kemudian dia makin tertekan, sistem imunnya drop, malah dia tambah sakit lagi dan sulit untuk sembuh gitu ya. Nah, CBT menangani pasien-pasien yang semacam ini ya. Kemudian di klinik, ya di klinik mah ini seperti yang biasa kita temukan dalam keseharian ya. Orang datang ke klinik kita, kemudian melakukan konseling atau terapi karena punya masalah dengan pasangan, mungkin dia juga mengalami gangguan cemas, mungkin dia mengalami bulimia nervosa, mungkin dia mengalami adiksi macam-macam gitu ya. Ini yang umumnya terjadi ya. Kemudian CBT juga digunakan untuk sekolah. Wait, ngapain CBT di sekolah? Kira-kira kenapa? Well, akhir-akhir ini kan kita pernah mendengar kasus bullying ya, baik korban bullyingnya atau pelaku bullyingnya. Nah, CBT bergerak untuk dua hal tersebut. Untuk korban bullyingnya, bagaimana CBT menangani korban bullying untuk mengatasi kondisi traumatiknya, kemudian perasaan-perasaan tidak berharga atau cemasnya gitu ya. Nah, kemudian CBT juga diterapkan untuk pelaku bullyingnya ya, agar ya minimal mengurangi intensitasnya atau bahkan sampai tidak melakukan lagi bullying ya. Jadi pada dua objek, baik korban bullying dan pelaku bullyingnya ya. CBT bekerja untuk itu di sekolah ya. Kemudian untuk anak yang suka bolos juga gitu ya. Dan ditambah untuk anak yang mogok sekolah ya. Mungkin karena dia pernah punya pengalaman tidak menyenangkan di sekolahnya yang bikin malu sekelas, kemudian dia nggak mau pergi ke sekolah lagi. Nah, CBT juga bekerja untuk itu ya. Kemudian CBT juga untuk program vokasional. Nah, kalau untuk program vokasional yang saya ketahui adalah jadi ketika ada caretaker atau perawat orang tua gitu ya yang akan dikirim nanti ke luar negeri ya, mereka perlu dilatih CBT. Minimal untuk siapa CBT-nya? Untuk diri sendiri. Ketika emosi dia naik gitu ya, dia gampang marah atau gampang tertekan, dia tahu bagaimana men-CBT dirinya sendiri gitu ya. Kemudian CBT juga digunakan untuk di setting penjara. Ngapain CBT ke penjara? Emangnya kriminal? Bukan. Jadi yang saya tahu, CBT itu digunakan untuk narapidana yang akan dibebaskan dari penjara. Ya, belakangan ini pemerintah kita sedang membebaskan 35.000 napi ya. Nah, cuman saya nggak tahu apakah 35.000 napi itu dibebaskan setelah dilakukan CBT dulu atau enggak ya. Itu pertanyaan yang lain aja. Baik, nah jadi apa sih kerjaannya CBT di penjara? Jadi ketika mereka akan keluar dari penjara, ya, si narapidana ini dilakukan CBT dulu, agar pada saat mereka setelah keluar, ketika muncul pikiran bahwa wah ini ada barang bagus nih gue ambil, atau wah bagus untuk ngerampok nih gitu. Nah itu segera dikanter sama dia, sehingga mereka tidak akan mengulangi kejahatannya lagi, karena mereka segera mendispute atau mengkanter pikiran otomatisnya yang ingin berbuat kejahatan lagi. Nah, CBT fungsinya di sana untuk konseling di penjara. Dan penelitian yang saya tahu 80% berhasil ya. Artinya ketika para narapidana ini mau dibebaskan di konseling CBT, 80% tidak kembali lagi ke penjara. Artinya mereka menjalani hidup yang normal, tidak mencuri lagi, tidak merampok lagi, memperkosa gitu. 20%-nya gimana? Mungkin melakukan hal yang sudah pernah dilakukan di dalam dunia kejahatan ya. Baik. Nah, di sini ada jurnal yang diterbitkan tahun 2018 ya. Oleh siapa ini? David, Christea, dan juga Hoffman.
ya, tentang kenapa sih kognitif behavior therapy menjadi standar emas di dalam psikoterapi. Dari yang saya ketahui juga bahwa CBT itu menjadi standar psikoterapi di Jerman sama di Belanda. Itu wajib. Jadi mau psikolog, kemudian perawat gitu ya, kemudian apalagi pekerja sosial ketika perlu melakukan praktek di sana untuk menangani klien, wajib untuk punya sertifikat CBT dulu gitu ya. Di Jerman juga sama ya, di Jerman juga CBT menjadi standar. Tambah satu lagi kalau di Jerman itu psychodynamic psychotherapy ya, itu udah jadi standar. Di Australia juga CBT udah jadi standar untuk penanganan terhadap masalah-masalah psikologis gitu ya. Jadi ini sudah menjadi standar emas dimanapun. Artinya ketika kita menguasai CBT, at least lah beberapa banyak gangguan psikologis itu bisa kita tanganin gitu ya. Tidak semua ya, at least beberapa dalam jumlah yang banyak.